Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini mengisahkan seorang pemuda pandai besi. Hobi buruknya adalah bermain judi dan mabuk-mabukan. Parahnya lagi, ia rela menjual rumah demi kesenangannya tersebut. Di suatu hari keadaan berubah. Ia sadar mampu menempa sebuah pedang yang ampuh, di mana kelebihan ini tak dimiliki oleh pandai besi yang lain. Rahasia pembuatan pedang itu juga ditinggalkan ayahnya dalam bentuk kitab pandai besi. Senjata yang telah dibuatnya menjadi perebutan orang-orang penting. Tak heran pemuda ini lalu mendapat musuh bertubi-tubi. Gimana keseruan filmnya? Silakan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan rutinitas keluarga pandai besi. Terlihat pemuda yang bernama Tanglong ini sedang membantu ayahnya. Tapi di saat itu datang teman-temannya mengajak Tanglong untuk berjudi. Hal ini membuatnya terganggu dalam bekerja dan dia sendiri dihukum oleh ayahnya. Dipasung dan dijemur merupakan hukuman lumrah yang sering didapat Tanglong dari ayahnya. Namun kebiasaan buruknya itu sulit ditinggalkan. Meski sebenarnya dia mempunyai bakat untuk menerusi usaha keluarganya tersebut. Kakek tua ini merupakan pembantu ayahnya. Ia terus menasihati Tanglong agar lebih baik dan meninggalkan kebiasaannya berjudi. Ternyata Tanglong sulit untuk mendengarkan nasihat mereka. Ia bahkan terbayang-bayang keseruannya dalam bermain judi. Parahnya lagi, Tanglong membuka pasung itu dengan kunci rahasia yang disiapkan. Ia juga berani mencuri uang perak di atas meja. Hal ini membuat ayahnya semakin marah. Atas perbuatannya itu, Tanglong dihukum dengan dimintanya mengawal pengerima senjata ke wilayah perbatasan yang jauh. Kemungkinan perjalanan ditempuh 4-5 hari. Senjata-senjata itu juga merupakan pesanan pemerintah, karena memang keluarganya dipekerjakan khusus oleh pemerintah. Di samping itu terlihat seorang ketua prajurit. Orang ini bernama Kapten King, yaitu bawahan dari Tuan Yan, seorang wali kota. Secara langsung Kapten King menemui ayah Tanglong. Ia menyampaikan pesan Tuan Yan untuk undangan makan bersama. Karena kesibukannya yang menumpuk, ayah Tanglong sempat menolak. King lalu menjelaskan jika sebenarnya Tuan Yan ingin melihat kehebatan pedang miliknya. Konon pedang naga ganda milik ayah Tanglong itu sangat kuat dan tak bisa ditandingi oleh pedang yang lain. Mendengar itu terpaksa si ayah menyanggupi. Mereka kemudian berangkat secara bersamaan. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Tuan Yan sendiri menyambutnya dengan ramah. Setelah pembicaraan itu, ayah Tanglong lalu meminta izin untuk menunjukkan kehebatan pedang miliknya. Dengan senang juga Tuan Yan mempersilahkan mereka. Atas apa yang dilihatnya tadi, Tuan Yan meminta untuk diceritakan mengenai latar pembuatan pedang tersebut. Secara terus terang ayah Tanglong memberitahu kalau waktu itu ia kebetulan menolong seseorang yang tergeletak di jalan. Orang itu sakit dan dirawat selama 3 bulan di rumahnya. Sebelum mati, orang tersebut memberinya kotak kayu berisi biji besi yang berasal dari orang-orang Persia. Inilah jawaban kenapa orang-orang luar mempunyai senjata dan pedang yang teramat kuat. Ayah Tanglong kemudian menempa biji itu dibuatnya pedang. Ia takjub ternyata perkataan orang tersebut memang benar. Mendengar itu tetua Yan sangat tertarik. Ia berniat membeli pedang itu dengan alasan ingin dijadikan hadiah untuk atasannya. Namun karena pedang ini sangat disayangi, ayah Tanglong menolak dengan halus. Sempat King berniat menikam tapi dicegah Tuan Yan. Ia lalu memperbaiki suasana dengan berkata semua itu hanyalah candaan. Kendati demikian, kita tahu kalau pejabat Yan mempunyai watak yang jahat. Beberapa hari kemudian mereka akhirnya kembali. Kakek tua terus memuji perubahan baik Tanglong di depan ayahnya.
Tentu hal ini membuat ayahnya bangga. Mereka juga diberikan perak atas pekerjaannya tersebut. Tang Long yang berniat bermain judi lalu mengambil uang si kakek tua. Ia berjanji akan mengembalikannya apabila menang nanti. Namun di saat itu ayahnya tahu meski kakek tua berusaha menutupinya. Ia lalu menyuruh pembantunya tersebut untuk mengajak Tang Long pulang. Sepertinya si ayah ingin membicarakan sesuatu. Pada kesempatan itu rupanya Kapten King berencana jahat. Ia membunuh ayah Tang Long menggunakan benda tumpul, kemudian menghancurkan tempatnya bekerja. Agar kematiannya terlihat seperti kecelakaan, ia juga sengaja menaruh batangan emas pada kotak pedang ayah Tang Long. Dari kejauhan seorang penjual roti bernama Ma Liu melihat gumpalan asap. Semua penduduk diajaknya memadamkan api itu. Tak sengaja Ma Liu bertabrakan dengan Kapten King. Ia terkejut melihat bercak darah pada baju Kapten King. Di sisi lain Tang Long masih saja tak mau pulang. Kebetulan saat ini ia terlihat menang dalam berjudi. Seseorang kemudian memberitahu kalau rumahnya terbakar. Tapi Tang Long sepertinya tak peduli. Setelah dijelaskan ayahnya meninggal, mereka dengan tergesa-gesa untuk pulang. Tabib yang melihat luka itu yakin kalau korban meninggal akibat benturan kayu. Pengakuan dari warga sendiri percaya ini bukanlah pembunuhan. Namun Tang Long masih tak yakin sebab semua ini terjadi begitu singkat. Di antara penduduk hanya Ma Liu seorang yang menampakkan kecemasan. Karena ia tahu peristiwa ini bukanlah kecelakaan melainkan pembunuhan yang direncanakan. Pada malamnya terlihat Tang Long menyalahkan dirinya sendiri. Saat itu ia meminta agar semua barang yang sering digunakan ayahnya untuk dikeluarkan. Tak terkecuali pedang naga ganda. Di sini ia terkejut melihat banyaknya batangan emas. Kakek tua sempat berpikir kalau semua itu adalah tabungan ayahnya. Seperti yang diketahui Tang Long adalah penjudi sejati. Ia tahu semua tempat ayahnya menyimpan uang. Kali ini ia benar-benar merasa bingung. Keesokan pagi Kapten King datang dan ikut berduka. Tujuannya kali ini menyampaikan pesan bela sungkawa dari Tuan Yan. Ia juga memberitahu kalau sebelumnya ayah Tang Long pernah memberikan Tuan Yang pedang sebagai hadiah. Saat itu Tuan Yan sempat menolak. Namun karena merasa tak enak, ia menerimanya dan memberikan ayah Tang Long emas sebagai balasan. Bukti surat juga ditunjukkan oleh King. Terlihat Tang Long kebingungan. Ia merasa aneh karena ayahnya menerima emas namun pedang tersebut dibawanya pulang. King yang melihat itu kemudian mengalihkan pembicaraan sehingga Tang Long yakin dan menyerahkan pedang tersebut. Tampaknya Tang Long masih bingung. Ia tak sampai pikir ayahnya semudah itu menyerahkan pedang kesayangannya kepada orang lain. Sedangkan dia sendiri melihat atau menyentuhnya saja dilarang. Kakek tua juga merasa demikian. Tak seperti biasa ayah Tang Long menyimpan rahasia besar seperti itu. Tang Long yang cerdik yakin tentu ada sesuatu rahasia di balik kematian ayahnya. Ia lalu menyuruh si kakek membeli roti buat persiapan acara. Tapi akhir-akhir ini Ma Liu si penjual roti tak pernah terlihat semenjak hari kematian ayah Tang Long. Mendengar itu ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan orang tersebut. Karena diketahui menjual roti adalah pekerjaan keseharian Ma Liu. Dengan segera juga Tang Long mencarinya. Kini pedang itu pun jatuh di tangan Tuan Yan. Selain itu ia juga meminta agar Kapten King membunuh setiap saksi mata kejadian. Sejenak King mengingat orang yang dijumpai waktu itu. Walaupun tak begitu yakin ia harus menghabisi Ma Liu karena dia seorang yang pernah dijumpai waktu kejadian. Dalam pencariannya juga Tang Long akhirnya menemukan keberadaan Ma Liu. Ia semakin curiga karena tindakannya berusaha kabur. Tang Long memaksa orang ini menjelaskan apa yang diketahui pada hari kematian ayahnya. Terlihat Ma Liu ketakutan, sebab pelakunya adalah orang penting pemerintah. Selain diusir dari kota, kemungkinan ia juga akan kehilangan nyawanya. Mendengar itu Tang Long menawarkan sekilo perak agar orang ini buka mulut. Namun jumlah itu dirasa kurang. Ma Liu meminta 2 kilo perak sebagai jaminan hidupnya. Rupanya permintaan itu disetujui oleh Tang Long. Ia pun meminta Ma Liu untuk menunggu. Tapi ternyata King mendengarkan pembicaraan mereka. Ia juga menghabisi Ma Liu pada kesempatan itu. Setelah kembali Tang Long terkejut melihat saksi mata telah mati. Ia menaruh curiga terhadap Kapten King. Karena batu giok yang ditemukan ini persis dengan yang dilihat waktu lalu.
Di suatu malam 5 orang penyusup masuk ke kediaman Tuan Yan. Sepertinya mereka mengincar pejabat ini. Salah satu penyusup wanita yang bernama Li Xing'er menyandra seorang prajurit untuk dibawanya ke tempat Tuan Yan, tapi keberadaannya diketahui. Karena terluka, Xing'er memilih mundur. Tak sengaja ia masuk ke tempat kediaman Tang Long. Dengan segera juga pemuda itu menolong gadis tersebut. Prajurit yang tahu jejaknya berniat memeriksa tempat ini. Sebelum itu Kapten King meminta izin kepada Tang Long. Mereka diberi izin namun sama sekali tak menemukan gadis itu. Dari penyerangan tadi, King melapor 3 di antaranya berhasil lolos, sedangkan yang 2 orang telah dibunuhnya. Ia yakin Xing'er telah menyewa para pendekar untuk mengecoh para prajurit dari tujuan utama, yakni membunuh Tuan Yan. Mendengar itu, ia tahu kalau Xing'er berasal dari desa sebelah yang tak jauh dari tempat ini. Di sisi lain, Xing'er tersadar. Sempat ia berpikir salah kepada Tang Long. Perlahan ia pun dijelaskan peristiwa tadi malam sampai dibawanya ke ruangan bawah tanah. Menyadari itu, Xing'er berterima kasih. Ia juga bercerita maksudnya ingin membunuh Tuan Yan, tak lain untuk membalaskan dendam ayahnya dan orang-orang desa yang mati karena kerja paksa menggali granit di pegunungan. Dalam pertarungannya tadi malam, Xing'er berhasil melukai Tuan Yan, namun karena pedangnya terlalu kuat ia justru yang kalah. Tak lama kemudian suara prajurit terdengar. Tang Long lalu menyembunyikan Xing'er pada kotak kayu yang digunakannya bekerja. Terpaksa Kapten King harus menggeledah ulang tempat ini karena adanya laporan. Ia berharap Tang Long tak terlibat melindungi penjahat. Agar lebih meyakinkan, Tang Long mempersilahkan mereka. Semua tempat diperiksa prajurit. Mereka juga menemukan gudang penyimpanan senjata bawah tanah, tapi masih belum menemukan jejak orang yang dicari. Sampai akhirnya Kapten King mendekati kotak kayu tersebut. Saat menegangkan itu, Kapten King tak sadar adanya Xing'er di dalamnya. Ia hanya mendengarkan bunyi alat yang dimainkan. Mereka yakin tempat ini aman dari penyusup yang dicari. Kapten King lalu pamit sambil minta maaf telah menyita waktunya Tang Long. Singkat cerita, mereka kini bersembunyi di kuil tua. Tang Long kemudian tiba dengan membawa persediaan makanan dan juga surat kabar yang diperoleh dari kakek tua pembantu. Surat kabar itu menjelaskan kalau saat ini Tuan Yan mengadakan kompetisi membuat senjata ampuh untuk digunakan melindungi perbatasan Yuan Shochu. Mendengar itu, Xing'er tak setuju, karena Tang Long harus terlibat dengan mereka. Secara langsung ia kemudian menjelaskan jika pedang ampuh yang digunakan Tuan Yan itu sebenarnya adalah buatan ayahnya. Sampai di sini Xing'er berpikir kalau Tang Long bekerja sama dengan mereka. Ia kembali menjelaskan pedang itulah alasan ayahnya terbunuh. Sebenarnya Tang Long tahu mereka terlibat dalam kasus itu. Hanya saja memperoleh bukti dirasakan sangat sulit. Tang Long lalu mendapat ide untuk mendekati mereka dengan cara mengikuti kompetisi dan menjadi pemenang. Singkatnya hari itu pun berlanjut. Para pandai besi telah bersiap untuk membuat pedang ampuh. Mereka menempa besi seharian disaksikan para penduduk. Tibalah saatnya semua peserta akan menguji kemampuan pedang mereka masing-masing. Bukannya membuat pedang, Tang Long justru membuat belati hitam, yang tentu kemampuannya jauh lebih rendah. Atas hal ini semua orang menertawakannya. Dalam pertunjukan itu, pedang masing-masing peserta terlihat memuaskan. Hanya saja belati yang dibuat Tang Long terus menjadi bahan ejekan. Dengan perasaan yakin, Tang Long lalu menunjukkan kehebatan senjata miliknya, sampai membuat mereka semua tercengang. Tuan Yan yang melihat itu juga terdiam. Ia menyuruh Kapten King mengambil belati tersebut. Dengan perasaan kagum, benda itu kemudian ditandingi pedang miliknya. Alhasil kedua benda ini memiliki keampuhan yang sama. Melihat kesempatan, Xing'er berniat menyerang, namun Tang Long mencegahnya menggunakan isyarat. Selain itu, Tang Long juga meminta agar Tuan Yan memberi nama belati itu. Dengan senang hati Tuan Yan memberikan nama belati hantu.
sesuai warnanya yang begitu gelap. Penasaran dengan kemampuan Tang Long, Tuan Yan meminta dibuatkan pedang ampuh yang persis dengan belati ini. Mendengar itu Tang Long menjelaskan, kemampuannya terbatas untuk membuat pedang, sebab pedang panjang yang dibuatnya sering patah dan hancur. Ia cenderung mampu membuat belati. Tanpa ragu Tuan Yan yakin dengan penjelasannya tersebut. Kapten King lalu menyudahi kompetisi ini dan pemenang akan diumumkan sore nanti. Di sini Tuan Yan tahu kalau Tang Long sebenarnya belajar setengah kemampuan dari ayahnya. Itulah alasan ketidakmampuannya membuat pedang panjang. Atas masukan Kapten King, ia berniat mempekerjakan Tang Long sesuai janji dalam kompetisi. Namun di balik itu ada rencana lain untuk membunuhnya ketika Tang Long berhasil membuat pedang seperti milik ayahnya. Tang Long kemudian diumumkan menjadi pemenang, sedangkan belati buatannya itu dikirim ke ibu kota sebagai hadiah untuk Tuan Chai. Setelah sampai di rumah terlihat Tang Long kebingungan, karena ia menjadi pemenang tapi tak dipekerjakan di dalam wilayah pemerintah Yan, melainkan di rumahnya sendiri. Hal ini tentu terbalik dengan tujuannya ingin mendekati pemerintah, guna mencari kebenaran akan kematian ayahnya. Dalam kebingungan itu tibalah sekelompok teman-temannya mengajak Tang Long berjudi. Ia pun dengan senang mengikuti mereka walau kakek tua sempat menasihati dan melarang. Dalam perjudian itu Tang Long kalah. Ia bahkan menandatangani kesepakatan jika rumahnya ditaruhkan. Kapten King yang di sana tersenyum dengan sikap bodohnya tersebut. Karena tak ada tempat tinggal lagi, Tang Long pindah ke kuil tua. Di tempat lain Kapten King memberitahu Tuan Yan jika belati yang dikirim itu sangat disukai Tuan Chai di ibu kota. Ia terus memuji benda tersebut, bahkan mengutus staf Zeng ke tempat ini untuk dibuatkannya yang lebih banyak. Tentu ini adalah kabar baik baginya. Tuan Yan sendiri bertanya mengenai Tang Long. Ia juga tak percaya kalau pemuda itu akan menjadi pecundang. Di saat ingin memanggilnya, ia bahkan datang dalam keadaan mabuk berat. Di sini Tang Long meminta maaf karena tak bisa bekerja lagi membuat pedang. Seperti yang diketahui, semua hartanya ludes dipertaruhkan dan kini menempati kuil tua saja. Untuk itu Tang Long meminta diberikan uang lebih banyak. Ia berjanji akan melakukan pekerjaan dengan baik. Mendengar itu Tuan Yan setuju. Ia harus membuat senjata dan diserahkan kepada pemerintah Yan. Apabila melanggar kesepakatan, nyawanya kemungkinan akan hilang. Tanpa ragu Tang Long mengiyakan keputusan tersebut. Saat itu Xing Er berniat melakukan penyerangan. Ia merasa inilah kesempatan terbaik, karena bertepatan Tuan Yan akan menjamu staf Zeng yang baru tiba. Tang Long tahu keputusan ini terlalu berbahaya. Ia meminta Xing Er mengurungkan niat dan menunggu waktu yang tepat. Tapi Xing Er tak peduli karena telah dibutakan dendam. Kebetulan juga Tang Long menjumpai Kapten King yang mengajaknya ikut dalam acara perjamuan saat ini. Singkat cerita, acara makan itu pun dimulai. Dengan perlahan Xing Er melakukan aksinya. Tapi saat itu ia terdesak dan diselamatkan Tang Long yang baru tiba. Di perjalanan Xing Er yang sudah merasa tak kuat meminta Tang Long mengakhiri hidupnya. Ini semua bertujuan agar kepercayaan Tuan Yan semakin bertambah terhadapnya karena berjasa membunuh seorang penyusup. Dengan terpaksa ia pun menuruti dan terlihat seolah-olah telah membunuh Xing Er. Mereka yang baru tiba juga menyaksikan kejadian itu dan diberitahunya kepada Tuan Yan. Keesokan pagi Tang Long diperkenalkan dengan seorang petinggi bernama Staf Zeng. Orang ini bangga terhadap Tang Long karena kemampuannya membuat pedang ampuh. Kabar dari ibu kota juga diceritakan jika atasan mereka yang bernama Tuan Chai sangat menyukai belati yang pernah dibuatnya itu. Atas pujian ini Tang Long merasa tak pantas, sebab dia hanyalah orang biasa yang kini tinggal di kuil tua. Mendengar itu staf Zeng terlihat marah kepada Tuan Yan karena tak memperhatikan seorang pemuda yang memiliki bakat besar seperti ini. Ia juga berniat mengajaknya tinggal ke ibu kota. Namun Tang Long menolak dengan alasan tak bisa jauh dengan makam si ayah selama 3 tahun. Ini merupakan tradisi dari mereka yang ditinggal mati. Staf Zeng yang mendengar itu kemudian memutuskan tinggal di tempat ini untuk beberapa hari. Ia akan menunggu Tang Long membuatkannya senjata yang telah dipesan Tuan Chai.
Ini juga merupakan kesempatan bagi Tang Long mencari kebenaran pembunuh ayahnya. 府上住上一段时间，打造出一所厅堂别院，请恕小人。 Ia pun mulai tinggal di tempat ini. Semua juru masak menyambutnya dengan ramah. Melihat mereka, Tang Long lalu mengajaknya bermain judi. Apabila mereka kalah maka harus bersedia minum dengannya. Tapi jika Tang Long yang kalah maka uang perak ini akan dibagikan kepada mereka. 都知道，我汤龙就是。 Keesokan pagi, Kapten King menyuruh seseorang bernama Hisuan untuk memata-matai Tang Long. Ia disuruh menjadi asistennya. Di samping itu, Tang Long masih teringat dengan kejadian ketika Xing Er mengorbankan nyawanya demi langkah baik yang akan diperoleh Tang Long. Dari itu, ia lebih serius bekerja demi membalaskan dendam ayahnya dan juga Xing Er. Tak lama kemudian, pelayan datang membawa makanan. Mereka pun makan dan mabuk bersama hingga larut malam. 没意思，要 Saat itu Tang Long mendapat informasi kalau ayahnya sama sekali tak pernah menandatangani surat perjanjian penjualan pedang. Itu semua dilakukan ketika ayahnya mabuk. Mereka sengaja menjebak ayah Tang Long. Di sini terbukti sudah kecurigaannya selama ini. Keesokan hari, Hisuan terlihat gelisah karena uang yang diberikan Kapten King untuk membeli batu bara telah habis digunakannya berjudi. Tang Long yang melihatnya gelisah semakin menakutinya. Kalau semua ini diketahui, Tuan Yan tentu akan mendapat hukuman berat. Dari itu Tang Long mengajaknya bekerja sama. Ia juga tahu kalau dirinya saat ini tengah dimata-matai. Sebelum pergi, Tang Long berjanji akan memberi Hisuan 5 kg perak apabila ia setuju. Pada malamnya Hisuan menjumpai Tang Long. Rupanya ia bersedia bekerja sama dan memberi setiap informasi. 何川，你说往东，我绝不往西。 Dalam rencana baru, Tang Long berusaha membuat pedang ampuh seperti milik ayahnya. Namun ia terlihat kesulitan sampai akhirnya frustasi. Ia kemudian membuka kotak merah yang disimpan si ayah tapi kosong, tak dijumpai apapun. Tanpa sengaja kitab pandai besi itu pun dilihat. Semua rahasia tercatat jelas pada kitab tersebut. Seperti biasa, ia menyerahkan semua belati yang sudah jadi. Di sana Tuan Yan terlihat membersihkan pedang naga ganda. Senjata yang diperoleh dari ayah Tang Long ini sangat disukainya. Ia takut pedang ini dilirik staf Zeng kemudian dijadikan upeti. Karena selama ini Tuan Yan hanya memiliki senjata ini saja. Mendengar itu Tang Long memberitahu kalau sebenarnya pedang ini mempunyai pasangan, di mana yang satunya itu jauh lebih ampuh dibandingkan yang ini. Tapi sayang, keberadaan pedang itu sama sekali tak diketahuinya. Tuan Yan sendiri yang sempat ingin membeli pedang itu terlihat kecewa. Ia juga masih penasaran dengan pedang tersebut. Perlahan rencana Tang Long mulai berjalan. Kabar itu juga disampaikan kepada Kapten King. Ia terlihat heran baru tahu kalau pedang ampuh ini mempunyai pasangan. Dari itu Tuan Yan menyuruhnya terus memata-matai setiap aktivitas Tang Long yang mencurigakan. 至少我没见过。是。 Keesokan pagi, Kapten King memberitahu akan kecurigaannya kepada Tang Long. Kemungkinan darah itu didapat tak kala Xing Er diselamatkannya. Seperti yang terlihat, tak mungkin Xing Er bisa berlari sejauh itu kalau bukan campur tangan dari Tang Long. Kapten King yakin mereka melakukan rencana agar bisa tinggal di tempat ini. Tak lama kemudian prajurit memanggil mereka untuk menghadap kepada staf Zeng. Terlihat ia betul-betul marah karena salah satu belati yang ingin dikirim hilang dicuri seseorang. Atas kejadian ini juga staf Zeng memerintahkan Tuan Yan agar mengambil tindakan tegas. Di malam itu semua jajaran dikumpulkan di halaman. Para prajurit diperintahkan menggeledah setiap ruangan. Barang itu lalu dijumpai bersamaan sebuah pedang yang mirip dengan pedang naga ganda. Yang lebih mengejutkan, ternyata barang-barang ini ditemukan di kamar Kapten King. Setelah dipastikan rupanya pedang ini adalah pasangan dari pedang naga ganda yang telah lama hilang. Kecurigaan Tuan Yan semakin tampak, merasa dipermainkan oleh King. Terlebih lagi dengan adanya batu giok tersebut. Kapten King berusaha menjelaskan kalau semua ini adalah jebakan semata. Ia juga tak yakin pedang ini asli adanya. Mendengar itu Tuan Yan akan membuktikan perkataannya dengan menguji kedua pedang. Tang Long disuruhnya menggunakan pedang naga ganda. Rencananya untuk menyingkirkan musuh satu persatu mulai berhasil. Di malam itu juga keduanya bertarung menggunakan pedang ampuh yang sama. Dengan terkejut juga Kapten King melepaskan pedang itu.
Ia tak menyangka pedang ini memanglah asli seperti yang dikatakan oleh Tang Long. Tuan Yan sendiri semakin merasa dikhianati karena pedang ampuh yang utama disembunyikan Kapten King. Ia juga memerintahkan Tang Long untuk menghabisinya. 如此重犯，你手里拿的那柄，大人，你，我一个交代。 Pada malam itu Tang Long berhasil membuat pedang yang jauh lebih ampuh. Ia terus menguji kekurangan pedang itu untuk diperbaiki. Seperti biasa juga belati yang sudah jadi diserahkan kepada Tuan Yan. Berhubungan staf Zeng akan pergi ke ibu kota besok, Tang Long menyarankan agar semua prajurit mengawalnya sampai perbatasan. Ia khawatir senjata-senjata itu dirampas orang lain. Masukannya itu diterima Tuan Yan, tapi rupanya ada rencana lain untuk menghabisi Tang Long setelah prajurit ini kembali dari tugasnya mengantar staf Zeng. Pagi itu Tang Long mendengar sekelompok prajurit yang mengawal staf Zeng. Ia ternyata tahu rencana busuk Tuan Yan yang ingin membunuhnya. Prajurit pengawal itu juga pamitan kepada staf Zeng. Tentu rencana sebelumnya akan dijalani. Namun Tang Long lebih dulu membantai mereka semua. Kali ini Tang Long menjumpai Tuan Yan sambil membawa pedang ampuh. Terlihat Tuan Yan penasaran dengan pedang yang dibawanya itu. Tang Long mempersilahkan untuk melihat sebelum pedang itu tak bisa dilihatnya lagi. Mendengar itu Tuan Yan sadar kalau Tang Long telah tahu kebusukannya. Kemarahan Tang Long sudah tak terbendung lagi. Pertarungan keduanya pun terjadi. Terlihat Tang Long mulai kesulitan. Ia lalu mengambil belati yang ada pada kakinya dan dihujamkan ke tubuh Tuan Yan. Tamat sudah riwayat pembunuh ayahnya. Begitu juga dengan dendam yang dimiliki Xing Er selama ini. Tapi tiba-tiba film pun selesai.